Hello guys, welcome to Cars. Mas, ini Entertainment Mas. Lihat dong logonya di sini. Tuh, Entertainment tuh. Cars TV enak aja. Oh iya. Dah, diem dah sekarang. Jadi guys, kali ini adalah edisi spesial karena pertama kalinya Entertainment akan mereview sebuah motor, yaitu CBR 250 RR. Tapi karena Yuda dari Cars TV udah mengganggu nih ya, kita suruh dia tanggung jawab aja deh. Selesain reviewnya. Saya sih, ya wis lah, gak apa-apa. Aji mumpung ya kan. Inilah jawaban dari pabrikan Sayap Mengepak terhadap tantangan dari geng anak jalanan, lalu juga pabrikan Garputala. Ya, motor yang cukup mewah ini itu benar-benar semuanya all new, alias bisa dibilang 100% benar-benar baru dibanding CBR yang 250R doang. Jika Anda menginginkan motor ini, maka Anda harus menyiapkan kocek sebesar 62,75 juta. Tapi belum ada ABS. Kalau mau ada ABS, maka Anda harus menyiapkan 69,75 juta. Tapi kalau Anda pengen agak sedikit banyak corak gitu kan, ada beberapa model-model stiker MotoGP, ada Ristol di sini gitu kan. Kira-kira Anda hanya menyiapkan kocek sebesar 72 juta gitu. Jadi yang jadi pertanyaan, dengan penambahan R di belakang, seberapa bagus CBR terbaru ini? Ya, mari kita simak video berikut ini. Nah, berbicara soal desain, CBR yang satu ini jauh banget dibanding desain CBR yang lawas. Ya, secara desain dari luar emang bentuknya elegan sih, tapi elegannya dia itu masih ada rasa agresif seperti garis-garis lurus, meruncing. Jadi kesannya liarnya tuh kerasa gitu kan. Apalagi di bagian depan. Ini kelihatan seperti moge look banget gitu. Taulah mogenya apa gitu. Nah, apalagi selain itu juga dia dilengkapi oleh winglet. Jadi cukup unik dan menarik ya. Lalu menoleh ke bagian belakang, dia kalau kita tarik dari belakang masih kelihatan banget ada rasa mogenya ya kan. Garis-garis tajam, lurus. Lalu walaupun dia nggak ada tempat buat megang bracket gitu ya, tapi di bagian bawah itu dia diselipkan. Jadi modelnya itu kayak narik bodinya di belakang itu, set gitu. Jadi ini bracketnya menyatu dengan bodi. Lalu berikutnya soal penerangan nih. Penerangan dia sudah menggunakan lampu LED, semua penerangan, mulai dari headlamp, tail lamp, baik itu juga lampu sen di belakang. Kalau depan ini sebenarnya DRL, tapi kalau misalnya kita nyalakan lampu sen, dia bisa jadi lampu sen. Nanti dia ngedip-ngedip gitu. Terus kalau misalnya sen dimatikan, dia jadi DRL kembali. Keren kan? Nah, kalau berbicara soal kaki-kaki, ya ini emang jantungnya Sportback juga ya selain mesin. Kaki-kakinya dia juga cukup apik dan mumpuni. Lihat aja tuh, dia sudah dibekali dengan shock USD bermerek Showa. Jadi ini satu-satunya nih motor pertama kali di kelas 250 cc yang menggunakan shock breaker USD gitu kan ceritanya. Nah, untuk di bagian belakang dia menggunakan tipe suspensi Prolink. Lalu kira-kira kalau duitnya 62 sampai 72 juta itu kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak pakai swing arm aluminium. Mantap jiwa. Kalau kita menilik lebih jauh lagi, nah kita mendapatkan velg racing yang motifnya mirip sama velg racing Honda zaman dulu sih. Tapi itu nggak apa-apa karena ringnya lebar, ditambah dia menggunakan ban ukuran 110/70 di bagian depan, yang di belakang 140/70. Masalahnya kalau varian ori dia menggunakan IRC Roadwinner, itu sangat-sangat gimana gitu. Makanya ownernya buru-buru ganti pakai Michelin. Jadi jangan jadi pejuang IRC ya, nanti kecewa sendiri.
Nah, bicara soal mesin, ini juga jadi jantung dari sport bike, ya kan? Mesinnya, dia kalau bisa dibilang lebih kompak dibanding kelas 250 cc lainnya. Tapi, dia mempunyai tenaga yang nggak bisa dibilang kompak, karena dengan mesin kapasitas 249 cc, dia sudah 8 valve, DOHC, inline twin. Dia dapat menghasilkan tenaga sekitar 38,7 horsepower pada 12.500 rpm. Lalu torsinya juga bisa didapat pada 22,3 Nm pada 11.000 rpm. Masalahnya, pas saya lihat speedometer, dia redline-nya bisa 14.000. Gila, ini motor nggak main-main mesinnya. Lalu satu lagi yang paling penting adalah frame-nya menggunakan truss frame. Tapi truss frame-nya nggak kayak yang kemarin, modelnya ya sedikit agak moge-moge gitulah, lebih niat bikinnya. Ya kira-kira seperti itu. Nah, bicara soal fitur, di sini kita banyak mendapatkan berbagai fitur. Pertama, ada speedometer dengan LCD negatif. Selain itu, speedometer LCD negatifnya itu punya panel-panel yang cukup informatif, ya seperti biasa memang LCD speedometer. Tapi yang membedakan adalah dia mempunyai lap time. Selain itu dia juga punya riding mode. Riding mode-nya di sini ditaruh di bagian lampu dim ya. Jadi lampu dimnya dipindah ke depan. Nah, tempat lampu dimnya dipakai buat riding mode. Kenapa harus ada riding mode? Karena seperti yang tadi dibilang, motor ini punya mesin yang cukup liar. Jadi kalau kita nggak pakai riding mode itu kayaknya nyiksa banget ya kan. Jadi pertama ada comfort, kalau misalnya kamu pengen jalan-jalan santai, jalan-jalan sore. Lalu untuk sport kamu bisa agak galak dikit kalau kamu pengen touring keluar kota. Tapi kalau kamu butuh di sirkuit, sport plus, ya kan? Selain itu, dia juga mempunyai stang under yoke. Stang under yoke ini posisinya bisa dibilang nggak terlalu merunduk banget sih, tapi apa ya sedikit mendingan lah dibanding Superbike yang pada umumnya. Jadi masih sedikit lebih nyaman dibanding moge Superbike. Nah, selain itu dia juga mempunyai throttle by wire, yang artinya adalah kabel gas. Maaf, nggak kayak gitu, bukan yang itu. Maksudnya throttle by wire itu dia mengkoneksikan ke ECU, ya mirip sama kayak punya mobil gitu ya. Jadi dari situ dia nanti akan terkoneksi ke riding mode. Jadi bisa diatur seberapa kita mau bejeknya juga. Tapi kita juga menemukan beberapa hal yang sepertinya agak kurang penting. Pertama, lampu dim yang ditaruh di depan ini, dia jadi ada kayak ada dua tombol, dimana fungsinya sama aja buat ngedim gitu. Lalu yang kedua adalah tempat spion. Model spionnya ini nggak ada masalah, cuma dia bisa diputar 360 derajat. Cuma saya bingung fungsinya buat apa, gitu aja sih. Kira-kira seperti itu soal fitur. Soal jok, dia joknya cukup ergonomi ya. Untuk kamu yang tinggi badannya kurang dari 170 juga cukup mapan, karena modelnya dia kan sebenarnya kompak, nggak gede-gede banget. Ya, kira-kira itu saja fitur-fitur yang bisa saya sampaikan untuk CBR kali ini. Selebihnya, mari kita jajal saja motor ini, oke? Selama beberapa periode, hampir di semua lininya baik 125cc sampai 1000cc, Honda CBR memang dikenal sebagai sport bike yang mudah dikendalikan bagi penggunanya. Saking mudahnya motor ini, bahkan ada aja istilah di kalangan biker luar negeri kalau nenek-nenek pun bisa mengendarai CBR.
Begitu pula dengan image Honda CBR 250R lawas. Tenaganya smooth dan mudah dikendalikan. Lalu bagaimana dengan versi terbarunya ini, yaitu Honda CBR 250RR? Selama kami mengetesnya, ternyata motor ini masih mempunyai feeling yang serupa dengan Honda CBR 250R lawas. Tarikannya smooth, mudah dikendalikan, serta tidak intimidatif dengan sang rider. Meskipun tenaganya sekarang jauh lebih buas, namun dengan adanya riding mode semakin memudahkan rider untuk menggunakan motor ini di berbagai kondisi. Input dari riding mode ini pun masuk ke ECU dan nanti ECU akan memberi perintah ke sistem kelistrikan lain seperti injeksi, maka respon throttle by wire akan terasa berbeda pada tiap modenya. Posisi riding motor ini pun bisa dibilang cukup baik, meskipun lebih merunduk dibandingkan dengan CBR 250 lawas. Motor ini memudahkan kita dalam mengontrol kendali motor. Posisi stang under yoke yang membuat merunduk akan berakibat pegal di tangan untuk penggunaan sehari-hari. Namun, menurut kami itu hanya butuh adaptasi saja. Soal suspensi, kami mengacungi jempol redaman upside down di depan dan rolling di bagian belakang yang menghasilkan handling superb. Namun yang membuat kami kurang betah adalah penggunaan bannya, yaitu ARC Roadwinner yang dirasa kurang pas dengan tenaga yang dihasilkan motor ini. Terkadang kami masih merasakan lost grip di beberapa tikungan. Jadi saran kami, ikutilah pemilik motor ini, yaitu segera mengganti ban Anda jika Anda membutuhkan kenyamanan lebih sebagai tukang tikung sejati. Ya, itu kira-kira berbagai macam fitur dan hal yang bisa kita dapatkan di CBR 250. Dia punya tampilan yang eye-catching, bisa buat ngerayu cewek lah, enggak. Jadi dia tampilannya udah keren. Dia punya fitur-fitur yang cukup wow di kelasnya. Dia juga punya tampilan, dia juga punya mesin yang superior gitu kan. Tapi masalahnya cuma dia secara kualitas agak ya masih mirip sama Honda gitu. Honda yang sebelumnya yang harganya kurang dibanding CBR. Lalu dia juga punya harga yang masih kita agak mengerutkan dahi. Tapi kalau kamu emang rencananya pengen pindah dari geng anak jalanan ke pabrikan sayap ngeplak, sudah ada motornya akhirnya ya kan. Kira-kira itu saja review dari Autotainment. Jangan lupa like dan subscribe, jangan lupa komen di bawah ini kalau ada kata-kata yang atau kritik saran membangun. Jangan lupa mampir ke channel saya Cars TV, numpang Pak. Ya, kira-kira itu saja. See ya.